Oke, kita akan membahas tentang pujian dan penyembahan. Kita tahu bahwa pujian penyembahan adalah ekspresi dari kita sebagai manusia yang berupaya mengungkapkan hati dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kemudian di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan dibangun kembali dan akan kuteguhkan. Kita tahu bahwa pujian penyembahan adalah ekspresi kekaguman kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah untuk apa yang telah Ia lakukan. Kita percaya bahwa pujian tumbuh dari rasa syukur kita kepada Allah, yaitu ketika Allah turut mengambil bagian dalam problema kehidupan kita. Maka pada saat itulah rasa syukur dan terima kasih tercipta melalui puji-pujian yang kita sampaikan. Rasa syukur itulah yang menjadi penggerak untuk kita memuji Allah. Pujian melibatkan pikiran yang tertuju kepada Allah, kemudian diwujudkan dalam tindakan yang merupakan perbuatan yang memuji Allah. Pujian kepada Allah lahir dari keputusan untuk bersedia memuji yang berarti terlepas dari keadaan atau perasaan baik dan buruk. Karena pada dasarnya pujian didasarkan atas kebesaran Allah. Kita percaya bahwa pujian adalah respon kita dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena ketika kita memuji seseorang yang kita hargain di dalam kehidupan kita akan mengungkapkannya dengan ketulusan hati kita. Demikian juga dengan ketika kita mengungkapkan ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan. Istilah pujian dalam Perjanjian Lama ada beberapa, di antaranya adalah halal. Halal artinya mengekspresikan pujian dan kebanggaan kepada Tuhan. Halal memiliki arti membanggakan, merayakan, menghargai. Kata halal berasal dari kata helel, yang berarti pemancaran benda-benda surgawi. Jadi maksud dari kata halal adalah menjadi terang bercahaya atau transparan. Kata halal juga berarti menyanjung, merayakan dengan sorak-sorai. Kata halal dalam Perjanjian Lama digunakan sebanyak 113 kali. Bentuk pujian ini harus dipersembahkan dalam suatu sikap kegirangan. Jadi contoh, misalnya di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9, di Mazmur 18 ayat yang ke-4, di Yesaya 38 ayat yang ke-18. Ada kesan bahwa umat Allah harus bermegah ketika mengekspresikan pujiannya. Itulah artinya dari pujian dalam Perjanjian Lama, yaitu halal. Kemudian jamar. Jamar memiliki arti memainkan beberapa alat musik, memberikan pujian atau menyanyikan pujian, bermazmur, puji-pujian yang dinyatakan dengan iringan dengan alat-alat musik. Jadi menyanyikan nubuatan dengan diiringi alat musik. Waktu zaman dulu ada kecapi, ada gambus. Seperti yang firman Tuhan contohkan ada di dalam Mazmur 57 ayat yang ke-8. Kemudian puji-pujian dalam Perjanjian Lama juga disebut dengan yadah. Yadah artinya mengangkat tangan, tanda penyerahan dan pengagungan. Memiliki arti bersyukur atau memuji pujian yang mengakui dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengungkapkan suatu tindakan rasa syukur dan terima kasih yang keluar dari hati. Kemudian istilah pujian di dalam Perjanjian Lama juga ada yang disebut dengan sabak. Bersorak dengan nyaring tanpa rasa malu untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 145 yang keempat. Sabak juga memiliki arti pujian, kemenangan, kemuliaan, pemujaan dengan suara keras. Kata ini menggambarkan ketika umat Israel berada dalam tabernakel di mana semua orang memuji Tuhan dengan suara yang sangat-sangat ramai. Kemudian pujian juga di dalam Perjanjian Lama ada istilahnya sebagai tehilah, menyanyikan kidung pujian secara spontan. Tehilah memiliki arti penyanjungan, sebuah kidung pujian yang selayaknya karena kebajikan-kebajikan.
menyanyikan dengan luapan sukacita. Jadi cara yang dipakai dalam konteks sukacita yang meluap-luap. Jadi ketika kita bersyukur sekali kepada Tuhan, ketika kita menyanyikan pujian yang begitu megah, yang begitu ramai. Kata ini dipakai dalam Perjanjian Lama sebanyak 57 kali. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Kemudian pujian juga disebut dengan barak. Pujian yang sifatnya memberikan penghormatan dan memberkati. Dan kata yang terakhir adalah taudah. Taudah artinya mengaminkan perbuatan Tuhan dalam ucapan syukur kita. Kemudian istilah pujian dalam Perjanjian Baru pun ada yang disebut dengan epainos. Epainos memiliki arti pujian atau penghargaan, berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan kemuliaan Allah. Contohnya di sini ada di dalam Matius 21 ayat yang ke-16. Yang dalam bahasa Inggris, epainos juga disebut dengan laudation atau praise. Yang kedua adalah eulegeo. Eulegeo memiliki arti memuji, menyanjung. Contoh dalam Alkitab yaitu di dalam Matius 21 ayat yang ke-9 yang memakai kata eulogemenos yang berarti bless, yaitu memuji. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-9. Kata yang ketiga adalah ainos. Ainos juga artinya memuji, menyanjung. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-16 juga. Itu istilahnya adalah ainos. Juga istilah yang keempat adalah humneo, yaitu menyanyi, memuji, menyanjung. Humneo memiliki arti pujian, menyanyi, memuji, menyanjung. Yang di dalam Markus 14 ayat 26 disebut dalam bahasa Inggris disebut dengan to celebrate God in song, yang berarti menyanjung Allah dengan nyanyian. Cara memuji Tuhan pun di sini ada beberapa. Cara memuji Tuhan itu yang pertama adalah dengan suara kita. Suara kita dengan cara bernyanyi, seperti tadi kita sudah lakukan, memuji Tuhan melalui mulut kita, melalui hati kita, melalui pikiran kita. Kita bersorak, mengatakan haleluya, puji Tuhan. Dan kita berkata-kata di dalam iman kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus terima kasih dengan berkat Allah yang melimpah. Cara kita memuji Tuhan dengan kita bersuara, mengeluarkan suara dari mulut kita. Yang kedua adalah dengan tangan kita. Dengan tangan kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, dan memainkan alat musik. Itulah cara kita memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengeluarkan suara, tetapi kita juga menggunakan tangan kita. Seperti tadi Pak Reza sudah memuji Tuhan, Pak Reza bernyanyi sambil memainkan alat musik gitar. Itulah cara kita memuji Tuhan. Kemudian, kita juga memuji Tuhan dengan tubuh kita. Bagaimana dengan tubuh kita? Ketika kita memuji Tuhan di gereja, kadang-kala worship leader meminta kita berdiri, meminta kita menggerakkan tubuh kita ketika puji-pujian itu sedang dilakukan. Bahkan ketika kita berdoa, kita sujud, kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, itu pun sebagai satu ekspresi kita di dalam kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa pujian dan penyembahan itu adalah satu paket, di mana penyembahan pun adalah ekspresi penuh kasih, pengagungan, dan penghormatan akan keseluruhan keberadaan Allah. Kita percaya bahwa kita semua adalah penyembah. Ketika kita diciptakan, Tuhan menaruh satu chip dalam diri kita untuk menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita adalah dalam bentuk satu kerinduan. Bentuk-bentuk ekspresi penyembahan pun ada beberapa kata yang saya ambil dari Ibrani dan Yunani. Yang pertama adalah sakha, artinya sujud bertelut dengan dahi menempel di lantai. Diharap dengan sikap penuh dengan hormat. Kita sujud menyembah Tuhan, itu ekspresi penyembahan kita. Yang kedua adalah proskuneo, yang artinya sikap seperti seekor anjing yang mencium dan menjilat tangan tuannya. Kita percaya juga bahwa ekspresi penyembahan kita bisa disebut dengan latreo, artinya melayani Allah dalam segala bentuk sikap
dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Penyembahan lahir dari pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah tersebut lahir dari inisiatif Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu lewat karya penebusannya di kayu salib untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Sehingga dari kasih Allah tersebut menimbulkan kasih pada diri orang percaya. Ketika orang percaya benar-benar mengasihi Allah, berarti dalam seluruh kehidupannya mereka menempatkan Allah menjadi yang terutama. Penyembahan adalah tindakan yang dipenuhi pemujaan, rasa tunduk, rasa hormat kepada Tuhan. Dalam hal ini penyembahan merupakan tindakan roh manusia saat berkomunikasi dengan Allah yang terwujud dalam ekspresi lahirnya. Artinya ketika kita secara roh dan kebenaran, kita menyembah Tuhan, mengungkapkan hati, kita mewujudkan ekspresi kita karena ucapan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Penyembahan jika diartikan mungkin ada banyak arti dari penyembahan. Penyembahan dilakukan untuk mengekspresikan ketundukan kita kepada Tuhan melalui penghormatan, penghargaan, dan pengabdian yang luar biasa. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 katakan, Rasul Paulus mengingatkan sahabatnya Timotius bahwa Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmatinya. Kita percaya bahwa Allah di dalam segala miliknya memberikan kita untuk kita bisa nikmati. Untuk itulah Tuhan mengizinkan kita untuk memuji menyembah Dia sebagai satu ucapan syukur. Di Mazmur 29 ayat 2 katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu, apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, menyembah artinya menghormati dengan mengangkat, sembah, memuja sesuatu sebagai Tuhan atau dewa, mengaku di bawah perintah. Dalam bahasa Yunani dikatakan proskuneosin, dari kata proskuneo, yang artinya worship, menyembah, full down, rebah, berlutut, bersujud, baulau, membungkuk serendah-rendahnya. Itu arti daripada menyembah. Lalu menyembah artinya memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang kita sembah. Dalam bahasa Yunani juga roh berasal dari kata pneumati, dari kata pneuma, yang artinya spirit, inner life, dalam hati nurani, self atau diri sendiri hati nurani kita. Menyembah dalam roh berarti memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya dengan segenap hati. Penyembahan yang spiritual atau roh kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ketulusan, kesungguhan, kenyataan, motif yang benar atau kebenaran ilahi. Sikap hati menyembah atau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Bapa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah prinsip dalam menyembah Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya roh kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hidup dalam terang firman Tuhan. Lalu, ini yang paling penting, Bapak, harus kita pelajari. Untuk teori mungkin kita bisa baca, kita bisa dapatkan di setiap apapun ketika klik kita di Google pun akan banyak sekali arti tentang penyembahan, arti tentang memuji, arti tentang menyembah bagaimana. Tapi yang mau kita renungkan pada pagi hari ini adalah mengapa kita sebagai manusia memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama, karena kita diciptakan untuk menyembah Dia. Di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11 katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mazmur 29 ayat yang kedua katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian juga di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Segala sesuatu dalam ciptaan untuk mencintai, memuja, menyembah, dan mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Perlu diketahui bahwa kita semua adalah penyembah. Semua manusia tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika Tuhan menciptakan semua manusia, Ia menaruh sebuah chip dalam diri kita, manusia, untuk menyembah Dia. Kita semua adalah penyembah. Kita ditaruh chip dalam diri kita untuk menyembah Dia, yang namanya kerinduan. Saat manusia tidak bisa menemukan, mencari apa saja yang bisa mereka sembah. Artinya ketika mereka tidak menemukan satu kepercayaan, ketika hidup mereka dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, yang mungkin berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, dan mereka tidak percaya adanya Tuhan. Lalu mereka mencari hal-hal yang di luar Tuhan. Misalnya mereka meluangkan waktu mereka untuk menjalankan hobinya, menjalankan pekerjaannya tanpa waktu, dan tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Untuk itulah kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan anak-anaknya. Ketika kita sampaikan pujian kita dengan sepenuh hati kita, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ketika engkau, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, kita percaya Tuhan Yesus bersemayam di atas puji-pujian kita ketika kita menyembah Tuhan di dalam ketulusan kita. Dan sesuatu akan terjadi. Karena kita percaya bahwa Tuhan menginginkan kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan kemenangan di dalam setiap apapun langkah kehidupan kita. Mazmur 22 yang 4 katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang ketiga adalah ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Di dalam Yosua 6 ayat yang ke-20 katakan, ketika tembok Yeriko runtuh, itu dikarenakan saat itu puji-pujian dinyanyikan. Saat mengelilingi tembok Yeriko, puji-pujian dinyatakan, puji-pujian diucapkan, puji-pujian dengan iman dinyanyikan, maka tembok Yeriko runtuh. Demikian juga ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka bernyanyi memuji Tuhan, yang akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari penjara. Kemudian, yang paling harus kita ingat, yang paling harus kita sadari, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan adalah karena puji-pujian, penyembahan adalah gaya hidup kita yang ditujukan untuk mengasihi Tuhan dan menempatkannya dalam segala hal. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yakobus 4 ayat yang ke-8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Penyembahan adalah gaya hidup kerajaan. Karena itu ketika kita datang di hadapan Allah, Raja di atas segala raja, sujudlah dan menyembahlah. Dan kita tahu bahwa saat kita menyembah Tuhan di dalam satu ibadah, jangan merasa enggan
untuk mengekspresikan dengan maksimal penyembahan kita kepada Tuhan. Berikan masalah kita, bukan karena masalah kita mengekspresikan atau tidak. Tidak tergantung dengan apapun juga ketika kita memuji menyembah Tuhan. Semuanya tidak terbatas. Ketika engkau datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kapanpun kau datang, ketika engkau mengadakan mezbah doa, ketika engkau bersekutu bersama dengan teman-teman kita di Komsel, ketika kita melakukan menara doa bersama dengan teman-teman kita percaya ketika kita mengekspresikan penyembahan kita yang terbaik, kita terbuka, kita tidak tertutup, hati kita berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Kita menyembah Tuhan, kita melakukannya itu sebagai gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan Allah. Karena kita tahu bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sesuatu akan terjadi. Untuk itu jangan merasa enggan untuk mengangkat tangan ketika kita memuji Tuhan. Jangan enggan kita untuk bertepuk tangan ketika merasakan bahwa apa yang kita pujikan itu terjadi dalam hidup kita. Kita mendapatkan kemenangan walaupun itu belum kita dapatkan, tapi kita percaya ketika kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Walaupun mungkin sakit kita saat ini masih ada, mungkin beban kehidupan kita masih terus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita masuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kita akan terus menyembah Tuhan. Kita akan terus memandang wajahnya yang ajaib, yang akan memberikan kekuatan melalui puji-pujian, karena Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Lalu bagaimana kita dapat menjadikan pujian penyembahan kita sebagai gaya hidup kita? Kadang-kala kita merasa bahwa kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyatakan, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya puji-pujian ini boleh menjadi gaya hidup kita. Yang jawabannya adalah bangunlah hubungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Kita tahu bahwa tanpa hubungan yang intim dengan Roh Kudus, sebenarnya kita ini kosong, Bapak Ibu. Kita tidak akan punya pengharapan. Ketika kita koneksi kita dengan Tuhan, ketika ada gangguan, akan terputus. Layaknya seperti kita punya sekarang sedang melakukan Zoom. Ketika WiFi kita bermasalah, koneksi kita akan terputus. Bahkan ketika saya bicara hari ini, ketika koneksi di rumah saya terputus, maka Zoom akan terganggu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita memandang Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menjadikan puji-pujian kita, menjadikan penyembahan kita sebagai gaya hidup, kita akan terkoneksi terus-menerus, layaknya seperti WiFi di rumah kita. Tidak akan ada batasnya. Unlimited, kecuali ada juga dalam hidup kita. Bagaimana kita caranya untuk terus bisa menjadikan pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup kita? Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Kita mau melihat bagaimana contoh-contoh di Alkitab yang Tuhan izinkan kita pelajari hari ini. Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang luar biasa. Kita percaya bahwa teladan yang sempurna kita bisa lihat di dalam sosok Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Ia terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Setiap siang hari di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan mujizat, Tuhan Yesus pun datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Malam hari ketika kebanyakan orang tidur, Tuhan Yesus datang menyembah Bapa di surga dengan tidak putus. Kita percaya bahwa pertumbuhan rohani yang sehat dan kuat serta konsisten kita bisa cukupkan. Tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan itu satu kali sehari, melainkan kita harus melakukannya dengan konsisten setiap kita bersekutu dengan Tuhan. Secara jasmani pun kita sehari-harinya itu makan, betul? Makan satu hari berbeda dengan makan 3 kali dalam sehari. Karena tenaga kita akan berbeda. Tenaga kita, asumsi juga kekuatan kita akan berbeda ketika kita makan hanya 1 kali atau makan 3 kali. Demikian juga ketika kita sakit, kasih obat, kebanyakan obat disuruh dokter makan 3 kali sehari supaya sakit kita cepat sembuh. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin kita bisa berpikir bahwa roh kita bisa kuat kalau kita hanya memberikan asupan makanan rohani kita hanya 1 sehari saja cukup. Kita memerlukan
memberi makanan rohani kepada tubuh kita, kepada roh kita, itu tidak cukup dalam sehari, itu cuma sekali, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus melakukan hubungan kita kepada Tuhan secara terus-menerus, baik di dalam pekerjaan kita. Ketika ibu rumah tangga di sini yang hadir nih, ketika kita memasak, ketika kita mengasuh anak, mengasuh cucu mungkin di sini, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyanyikan puji-pujian, kita bersyukur melihat anak cucu kita diberkati Tuhan. Ketika kita sakit pun, walaupun kita sakit parah, tapi mulut kita penuh dengan pujian, ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Walaupun saya sakit, saya masih bisa Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya masih bisa melihat suami saya masih bisa melihat anak-anak saya. Walaupun hari ini Tuhan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang kesulitan ekonomi, ketika Engkau mengatakan Tuhan terima kasih buat keadaan kami masih bisa terkoneksi kepadamu ketika kami dalam keadaan terpuruk, karena kita percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan tidak bisa dikuasai atau tidak bisa kita memuji Tuhan itu dengan tergantung keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita, ketika kita terus terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hikmatnya, Tuhan Yesus memberikan kekuatan melalui Roh Kudus. Kita akan terus bangun roh kita, bangun penyembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Sebagai manusia jasmani kita mengisi makanan di dalam tubuh kita, kita minum, kita makan, demikian juga kita akan mengisi dengan membaca Alkitab, supaya ketika kita memuji Tuhan, ada mazmur, ada puji-pujian yang keluar. Puji-pujian bukan hanya sekedar kita menyanyi lagu-lagu yang ada sekarang, tetapi kita bisa bermazmur. Seperti tadi Pak Reza sudah mencontohkan kepada kita, bermazmur. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir saat ini. Apapun yang terjadi, kami mau katakan Engkau baik. Oh, haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Itu adalah ucapan syukur kita. Karena secara tidak langsung, ketika kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, di dalam penyembahan kita, air mata kita, mulut kita, ucapan syukur kita, hati kita yang tadinya gundah gulana akan terbebas. Hati yang tadinya sedih, Tuhan akan kasih penghiburan melalui Roh Kudus-Nya. Dan kita percaya teladan Tuhan Yesus sudah memberikan kita semangat untuk kita melakukan, membangun hubungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Tokoh yang kedua yang kita pelajari adalah Daud. 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Wow, dahsyat. Bagaimana Tuhan bisa memberikan hati yang begitu bersyukur dalam keadaannya. Karena kita tahu Daud tidak dalam keadaan yang nyaman saja dalam kehidupannya, walaupun dia seorang raja. Tetapi Tuhan memberikan dalam hatinya kerinduan untuk 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Kita percaya banyak sekali mazmur Daud, banyak sekali puji-pujian yang kita bisa ambil di dalam mazmur yang kita baca. Begitu banyak kata-kata indah yang kita bisa ungkapkan seperti Daud, sehingga Daud bisa menciptakan banyak sekali puji-pujian yang kita bisa bawa, yang kita bisa nyanyikan, yang bisa kita mazmurkan. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana Daud memiliki persekutuan yang konsisten, yang terus-menerus dengan Tuhan. Kita ada satu tokoh yang bernama Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan di tahun dia lahir tahun 1859 dan meninggal tahun 1947. Smith Wigglesworth ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan membangkitkan banyak orang mati. Mengapa dia punya kuasa yang begitu dahsyat? Ia berkata, ia tidak berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi ia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Wow. Dengan hatinya yang begitu terpaku kepada Tuhan, Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa kepada Smith Wigglesworth ini. Bagaimana dia bisa membangkitkan banyak orang mati. Dan dia berprinsip bahwa dia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Artinya kehidupannya dipenuhi dengan ucapan syukur. Walaupun hanya 15 menit, tetapi ketika kita mengambil waktu itu dengan sepenuh hati kita, kita percaya ada kuasa Allah.
Kita berdoa untuk orang yang sakit, kita berdoa untuk saudara kita yang sedang berduka, kita berdoa untuk orang-orang yang sedang kesusahan secara ekonomi, mungkin secara pikiran mereka nggak bisa tidur, mereka nggak bisa melakukan aktivitas. Ketika kita ajak mereka berdoa, memuji Tuhan, hanya dengan berkata haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kita menyampaikan dengan ucapan syukur, kita percaya bahwa ada kuasa yang lebih dahsyat. Tidak heran jika orang-orang besar yang dipakai Tuhan luar biasa itu memiliki kehidupan roh yang kuat, mantap, dan penuh dengan kuasa. Kita percaya bahwa tokoh yang selanjutnya yang kita pelajari adalah Daniel. 3 kali sehari ia terbiasa berlutut berdoa serta memuji Allah. Dan kita percaya apa yang kita bisa pelajari dari Daniel ini. Dia tetap setia. Dia tidak takut dengan apapun peraturan-peraturan yang ada. Dia tetap setia dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Disitulah mengapa kita penting sekali kita untuk terus-menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Namun kendala yang terjadi di banyak kehidupan kita sehari-hari adalah seringnya kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Saat kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan, saat kita disibukkan dengan berbagai urusan kita, kadang kita lupa untuk datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dalam Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lalu, hal yang harus kita pahami tentang pujian penyembahan. Yang pertama, penyembahan adalah untuk Dia, untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Penyembahan bukanlah suatu kewajiban. Penyembahan adalah tanggapan terhadap cinta, belas kasih, dan rahmat-Nya yang agung. Ini bukan tentang kita, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita membuat penyembahan itu tentang kita. Kita memilih lagu-lagu yang disukai kita. Ketika kita mendengar puji-pujian yang sepertinya cocok dengan kita, kita berekspresi. Tetapi ketika kita mungkin mendengar pujian yang enggak enak, kita hilang ekspresi kita. Kita percaya bahwa kita memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui mulut kita, melalui kehidupan kita, yaitu melalui penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan sebagai satu tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah yang harus kita pahami, penyembahan adalah mengatur kembali fokus kita. Apapun yang kita sembah selain Tuhan adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala memperbudak kita dan membuat Tuhan cemburu. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-4 sampai ke-5 katakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Perhatikan dalam ayat ini. Allah berbicara mengenai cemburu yang disebabkan orang mengambil apa yang menjadi miliknya, yaitu penyembahan, tapi memberikannya kepada orang lain. Mereka menyembah patung, bukan menyembah Tuhan. Dalam ayat ini Allah berbicara mengenai orang-orang membuat patung dan sujud menyembah kepada patung-patung ini, bukannya menyembah kepada Allah sebagaimana layaknya. Kemudian, hal yang harus kita pahami tentang pujian penyembahan adalah penyembahan mengubah atmosfer. Kehadiran Tuhan membawa atmosfer kemuliaan. Dan atmosfer itu juga membawa kuasa dan dapat terjadi banyak hal di dalamnya. Yang pasti hal-hal yang menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada ketika kita sedang bekerja. Tuhan ada ketika kita sedang memasak. Tuhan ada ketika kita sedang mengasuh cucu-cucu kita. Tuhan sedang ada ketika kita sedang melakukan setiap aktivitas. Ketika kita sedang menyetir, ketika kita sedang ada di manapun juga. Tuhan ada di mana-mana. Ketika kita menyembah, kita berkata-kata, Tuhan datang dan ambillah lebih banyak ruang di hati kita. Dan saat itulah Tuhan akan hadir. Dan hadirnya selalu membawa atmosfer yang tidak pernah kita rasakan dimanapun di dalam dunia ini. Ketika kita memuji Tuhan, kita akan rasakan. Ketika kita menangis menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Betapa besar
kasih pengampunan-Mu Tuhan. Jadi ketika kita katakan, oh betapa besar kasih-Mu Tuhan, kami percaya ya Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hebat. Ketika itu Tuhan turun mengimpartasikan Roh Kudus-Nya. Ketika kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah Allah penolong kita di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ketika kita katakan hanya puji-pujian sederhana, atmosfer surgawi akan turun mengurapi kita. Dan ketika kita sebagai seorang worship leader, mungkin di sini banyak worship leader yang hadir, banyak singer-singer yang hadir, banyak pemain-pemain musik yang hadir, bahkan banyak pendoa-pendoa syafaat yang hadir. Ketika engkau berkata, ketika engkau menyatakan puji-pujian, nyatakanlah itu sebagai ungkapan kita, ucapan syukur kita. Selalu kita pakai kesempatan kita untuk berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan dengan kita menyanyikan puji-pujian. Ketika kita katakan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita akan merasakan, oh Tuhan Yesus terima kasih. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menyanyikan puji-pujian ini, atmosfer surga turun, air mata kita menetes dengan tidak terasa. Walaupun beban kita berat, sekali lagi katakan, walaupun apapun yang kita hadapi sekarang berat, di COVID-19 ini segalanya berubah. Tetapi ketika koneksi kita dengan Tuhan terus-menerus kita lakukan, ada kekuatan Allah yang luar biasa yang kita boleh dapatkan. Saya kutip dari Fernando Sona. Pujian penyembahan bukan hanya satu atmosfer yang diciptakan pada saat persekutuan doa. Pada saat ibadah dilakukan, atmosfer itu akan datang. Tercipta ketika kita memuji Tuhan. Ketika WL memimpin pujian. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pujian penyembahan sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Sudah mendarah daging. Dimanapun kita berada tanpa kita beribadah. Saat sekarang ini pun, ketika kita mendengarkan tentang pengajaran pujian penyembahan, ketika engkau engkau mempelajarinya dengan sepenuh hatimu, ketika engkau membaca satu demi satu kata-kata yang sedang saya ungkapkan sekarang, sedang saya ajarkan sekarang, ketika Tuhan mengurapi kita, kita akan diberikan pengertian, kita akan terbuka bagaimana selama ini kita bersikap. Apakah kita sudah menyembah Tuhan itu sebagai satu gaya hidup atau hanya sekedar memuji menyembah ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baik? Apakah ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk kita masih bisa menyembah Tuhan? Mari selagi pelajaran ini saya ajarkan, kita sama-sama belajar. Sama-sama kita akan mengingat apakah kita sudah mengerti apa arti daripada pujian penyembahan. Hal yang kemudian yang kita harus pahami tentang pujian penyembahan adalah penyembahan adalah bagian dari identitas kita di dalam Kristus. Ketaatan kepadanya yang Tuhan rindukan dalam diri kita. Ketaatan adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan adalah inti dari penyembahan itu. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah mati di kayu salib, apakah mungkin kita tidak bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan? Apakah karena Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada kita, kita menyalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi kita mau sadari bahwa penyembahan adalah bagian dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ini tidak opsional, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan pilihan. Ini adalah siapa kita. Di mana kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya yang kudus. Artinya, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan. Tidak harus dalam sebuah lagu kita memuji dan menyembah Tuhan. Tidak diciptakan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memujanya, untuk mengutamakan Dia, mentaatinya, penyembahannya otentik yang muncul dari diri kita yang paling dalam. Kita percaya bahwa semua kita dapat menyembah dengan mudah dan otentik karena kita diciptakan dengan kapasitas tersebut. Dan jauh sama sekali tidak ada berhubungan dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Karena setiap lagu adalah hikmat dari Tuhan yang kita nyanyikan. Ketika lagu itu dinyanyikan oleh setiap kita, kalau lagu itu hanya dinyanyikan, karena banyak sekali kalau kita dengar puji-pujian di dunia ini, banyak sekali lagu-lagu yang mereka nyanyikan, tetapi mereka tidak menyembah Tuhan. Tetapi ketika puji-pujian itu walau hanya sederhana, kita katakan terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu,
Buat hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami. Hanya dengan kata-kata sederhana, hanya dengan kata-kata yang sepertinya sangat-sangat simpel. Tetapi kita percaya ketika kita menyatakan di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita boleh dapatkan. Selanjutnya, penyembahan itu mengubah kita. Penyembahan itu mengubah setiap kita. Bill Johnson katakan, kita adalah apa yang kita sembah. Kita percaya ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kita adalah mempunyai karakter ilahi yang terjadi. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan beradaptasi dengan Tuhan. Itu akan mengimpartasikan, atmosfer surga akan turun, mengurapi setiap kita. Kita akan serupa dan segambar seperti kita diciptakan Tuhan. Di awal kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memiliki hati untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bahan renungan kita untuk hari ini adalah gaya hidup menyembah Tuhan membuat kehidupan rohani kita semakin kuat dan berbobot. Pertanyaan yang harus kita jawab, bagaimana gaya hidup kita selama ini? Sudahkah penyembahan menjadi gaya hidup kita? Apakah benar kita memahami dengan benar arti penyembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Coba kita akan mengisi kalimat ini. Bapak Saudara yang sekarang hadir, boleh menjawab. Apa jawaban kita dari kalimat yang saya tanyakan ini? Saya tidak bisa hidup tanpa apa. Saya tidak bisa hidup kalau 5 menit saja saya tidak bicara atau tidak mendengar suaranya. Suara siapa? Apakah saya tidak bisa hidup tanpa handphone, tanpa WA, tanpa IG? Apakah saya tidak bisa hidup tanpa Facebook? Saya tidak bisa hidup tanpa kita bertemu dengan pacar kita? Apakah kita sibuk dengan hobi kita? Apakah kita tidak sanggup 5 menit saja tidak mengerjakan, tidak memainkan game misalnya, atau kita tidak mendengar suara kekasih kita, pacar kita? Apakah ini yang kita mau, yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita? Jika kita ingin tahu apa yang kita rasakan, kita bisa mengingat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir 101 orang ini, termasuk saya, untuk mengingat apakah selama ini pujian penyembahan yang kita lakukan itu keluar dari dasar hati kita. Apakah mungkin ketika kita ikut bernyanyi, ketika mesbah doa dinyatakan, kita bernyanyi mengucapkan syukur kepada Tuhan, apakah benar pujian yang kita nyanyikan itu keluar dari dasar hati kita? Kita memperhatikan jejak pada waktu kita. Kita melihat seberapa besar uang yang kita keluarkan itu, apakah untuk kemuliaan Tuhan atau banyak hal yang kita buang percuma? Apakah mungkin ketika kita melihat, kita feedback ke belakang, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apa yang kita korbankan, baik uang, baik tenaga, baik daya kita ketika kita melayani Tuhan di dalam pujian dan penyembahan? Apakah benar kita sudah melakukannya? Atau mungkin kita melakukannya karena sesuatu? Apakah mungkin karena kita bisa memuji Tuhan karena keadaan kita yang baik? Mari kita sama-sama merenungkan hari ini. Penyembahan adalah seperti menaruh atau memberikan nilai atau kelayakan terhadap sesuatu atau seseorang. Penyembahan bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan harus terintegrasi dalam tindakan. Di manakah engkau meletakkan Yesus di dalam hidup kita? Apakah Ia telah menjadi Tuhan dan Raja di hati kita? Apa yang engkau rasakan dalam penyembahan? Apakah engkau telah menyembahnya dengan sepenuh hati? Apakah engkau telah menyembah Tuhan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan dalam keseharian hidup kita? Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang berkata bahwa lebih suka membicarakan Tuhan, betul? Banyak orang hari-hari lebih suka bicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, daripada berbicara dengan Tuhan. Penyembah yang benar itu bukan lahir dari panggung.
Penyembah yang benar itu lahir di tempat yang tersembunyi, yang dampaknya bisa dirasakan di tempat yang terlihat. Kita tadi sudah belajar dari Daud. Daud yang sehari-harinya hanya menggembalakan kambing domba sekitar 2 atau 3 ekor setiap harinya. Ketika dia menyembah Tuhan, Tuhan melihat dan menemani. Tuhan melihat Daud ketika dia memainkan kecapinya sambil dia menjaga domba-dombanya. Tuhan sangat menghargai itu. Walaupun ayah dan ibunya meninggalkan dia, bahkan pada hari penting pun ia tidak dianggap. Dia hanya seorang pengantar makanan, tetapi kita dapat melihat bahwa orang yang mencintai hadiratnya diperhatikan oleh Tuhan. Mata Tuhan terarah kepada orang yang mencintai hadiratnya, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita intim melekat pada sifat-sifatnya, maka dia akan melekat pada kehidupan kita. Kita tidak perlu mengejar popularitas. Kita tidak perlu mengejar urapan. Karena urapan itu datang dan melekat kepada orang yang dekat dengan sumbernya. Yang kita harus lakukan adalah dekat dengan sumbernya, Bapak Ibu Saudara. Dekat dengan Tuhan. Dialah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Mau benar itu mahal, Bapak Ibu Saudara. Mau murni itu sangat mahal dan tidak mudah. Jadilah penyembah yang jujur di hadapan Tuhan. Jika hari-hari ini saya diingatkan Tuhan saat ini. Saya pun seorang worship leader, Bapak Ibu Saudara. Saya hampir 25 tahun ini berkecimpung di dalam pelayanan worship leader. Sebagai pendoa syafaat, sebagai worship leader. Saya banyak sekali melayani jemaat yang saya layani, banyak sekali. Tapi apakah benar ketika saya menyembah Tuhan, saya memimpin pujian di depan, di mimbar, mungkin di sini ada Bapak Ibu Saudara yang sebagai seorang worship leader, seorang pemain musik, apakah benar motivasi kita? Apakah benar ketika kita melakukan pelayanan kita sebagai seorang worship leader, sebagai seorang pemusik, sebagai seorang penari, mungkin seorang singer, apakah mungkin kita melayani Tuhan karena kita mencintai Tuhan? Apakah ketika kita melayani Tuhan karena karena ada persembahan kasih yang diberikan gereja buat kita, makanya kita berjuang, makanya kita mau melayani Tuhan? Apakah benar kita melayani Tuhan dengan setulus hati kita? Apakah kita mau ketika kita diminta memimpin pujian di gereja-gereja yang mungkin tidak mampu membayar kita? Apakah masih kita mau, misalnya kita sudah menjadi worship leader yang besar, yang sudah terkenal di mana-mana, apakah kita masih bisa melayani Tuhan tanpa kita harus dibayar? Diberikan persembahan kasih oleh gereja-gereja yang kita layani. Saya sangat memohon kepada Tuhan. Kita yang hadir saat ini mempunyai hati yang melayani dengan tulus. Hati yang tidak melayani dengan sesuatu yang di depan yang kita tunggu. Apapun itu yang kita hadapi, apapun itu yang kita mau layani, kita mau layani Tuhan dengan setulus hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita berada di panggung, kita di mimbar sebagai worship leader, kita di mimbar sebagai penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sebenarnya kita sedang keluar dari kehidupan kita yang sebenarnya. Jangan kejar panggung, Bapak Ibu Saudara. Engkau worship leader, engkau seluruh pelayan Tuhan. Jangan kejar panggung. Kejarlah kekudusan. Kejarlah perkenanan Tuhan. Supaya banyak orang bisa kita layani. Banyak orang akhir-akhir ini jago bernubuat, jago bernyanyi, jago bermain musik. Tapi banyak yang kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kita tidak mau di gereja kita suatu kali ada orang yang ditolak oleh Tuhan cuma karena kita jago pelayanan. Tapi kita tidak bisa jago bangun keintiman dengan Tuhan. Ada 3 indikator yang sederhana yang sebenarnya ketika kegerakan pujian penyembah itu terjadi. Ketika pujian ada kegerakan Tuhan yang terjadi ketika kita memimpin pujian, ketika kita menyembah Tuhan dalam kebenaran. Indikatornya gampang dan mudah kita lihat. Yang pertama, bukan karena adanya lagu-lagu yang baru yang muncul. Bukan karena album kita, misalnya kita di antara kita ada yang punya album rekaman lagu-lagu rohani, pujian kita dipakai banyak orang. Lalu kita menganggap bahwa
itu adalah indikator kita berhasil dalam pujian penyembahan kita. Atau ketika kita menyembah, banyak orang yang mengangkat tangan, banyak orang yang menangis. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang harus kita temukan adalah ketika kita mengalami gerakan pujian penyembahan, ketika engkau merasakan dalam penyembahanmu ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupanmu, ada perubahan yang terjadi bagi orang-orang yang dilayani engkau. Itulah indikator yang kita harus cari, yang terus kita gali dan perjuangkan. Di mana orang yang kita layani tambah mencintai Tuhan, di mana orang yang kita layani tambah mengasihi Tuhan, karena aroma keharuman penyembahan itu akan tertular kepada orang-orang yang kita layani. Terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa yang sangat signifikan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tambah banyak. Dia suka menceritakan Tuhan. Kehidupan kita suka menceritakan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan tidak dengan kata-kata, tapi kita bisa menyaksikan cintanya Tuhan. Ketika kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Ketika kita nyanyikan pujian itu, walaupun pujian itu sepertinya sangat lagu cepat, dan lagu yang berekspresi ceria, tetapi ketika pujian itu dikatakan, Tuhan Yesus baik, tapi ada ujungnya, katanya. Tapi karena itu, kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, ketika kita nyanyikan Tuhan Yesus baik, itu akan keluar dari hati kita yang paling dalam dengan sepenuh hati. Karena kita tidak berpikir lagi bagaimana Tuhan Yesus itu baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan baca di Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan bukanlah sekedar satu kesempatan kita berdiri di depan banyak orang. Saya lagi menyembah, dan kelihatannya saya lagi menyembah. Mari kita menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan adalah satu kesempatan kita untuk mengungkapkan pikiran kita, mengungkapkan rasa syukur kita. Dan penyembahan kita juga jangan pernah berpikir bahwa penyembahan adalah satu pemanasan sebelum khotbah. Nah ini ya yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala banyak orang berpikir bahwa belum telat kok datang ke gereja karena masih pujian penyembahan. Belum telat kok, khotbah itu belum dimulai. Makanya datang ke gereja, pujian penyembahan itu dilewati. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Penyembahan itu adalah awal kita membuka hati kita. Penyembahan itu bagaikan pintu masuk, dibukakan bagi kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan bukakanlah pintu surgamu agar aku bisa datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Izinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Itulah yang harus kita kejar. Banyak sekali di antara kita berpikir bahwa kita skip pujian penyembahan ketika kita ibadah. Karena kita katakan bahwa, ya, yang penting khotbahnya, yang penting kita mendengar firman Tuhan. Jadi, kita ketahui bahwa nanti kita di surga, tidak akan ada lagi khotbah, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada lagi hal-hal yang lain selain memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita percaya bahwa kita ada. Tuhan ciptakan sebagai penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Ketika kita bilang I love you kepada pasangan kita bilang saya sayang kepadamu. Tapi kita ungkapkan dengan hanya sayang, ungkapkan dengan hanya perkataan saja. Ketika dia butuh sesuatu kita tidak penuhi. Ketika istri, Bapak Ibu Saudara, ketika suami, ketika anak, kita mengatakan kita mengasihi mereka, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Artinya itu hanya sekedar kata-kata. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Artinya ketika kita katakan, ku mau cinta Yesus, ketika engkau katakan dengan segenap hati kita, ada atmosfer Tuhan turun menjamah kita. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Kita bisa berbahasa roh, di mana roh kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
Dan kita percaya ketika kita katakan bahwa Tuhan, saya mengasihi Engkau. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, Tuhan. Seberapa banyak nilai Tuhan di dalam kehidupanmu. Seberapa besar berharganya Tuhan di dalam kehidupanmu. Seberapa besar cinta Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini. Kita bisa menyadari, kita bisa merenungkan pelajaran kita pada hari ini tentang pujian dan penyembahan. Bukan arti pujian dan penyembahan yang kita mau cari. Bukan hanya apa sih, saya pengen tahu bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya pujian penyembahan. Tetapi yang kita mau tangkap hari ini, pesan dari Tuhan adalah, sudahkah kita menjadikan puji-pujian dan penyembahan kita sebagai gaya hidup kita dalam kehidupan kita? Masih adakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Saat kita berdiri di hadapan Tuhan, berikanlah segala-galanya. Kita kadang-kadang berkata, ketika kita di ibadah, kita datang beribadah, kadang-kadang dalam hati kita masih bisa berkata, aduh kok pujiannya nggak ngangkat, kok kenapa sih, kok lagunya nggak enak. Terus ketika puji-pujian sedang dinyanyikan di gereja, kita masih bisa memegang handphone kita masih bisa ngobrol dengan teman kita di sebelah kiri kanan, kita masih bisa sibuk dengan urusan kita tidak fokus kepada Tuhan. Untuk itu pada hari ini ketika kita menyadari pentingnya pujian dan penyembahan, saya mengajak satu, kita jalani kehidupan ini dengan ucapan syukur. Kita akan pakai pujian penyembahan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan lakukan itu sebagai gaya hidup kita. Kita akan latih kita setiap hari. Kita mau berikan nilai yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengucapkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai kita. Tuhan Yesus menciptakan kita serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan inginkan, agar kita bisa menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, kita mengerti. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun engkau berada. Kita mau mulai detik ini menjadikan pujian dan penyembahan kita sebagai gaya hidup kita. Dimanapun engkau berada, apapun sekarang masalahmu berada, kita mau jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Apabila mungkin kita sebagai seorang worship leader, sekali lagi, Tuhan ingatkan kepada saya pribadi juga. Ketika engkau melayani Tuhan dimanapun engkau berada, jangan cari apa yang kita dapat, tapi berikanlah sesuatu hal yang luar biasa. Dimanapun engkau berada, sekalipun engkau tidak diberikan persembahan kasih sekalipun oleh gereja itu, atau dimanapun kita berada, yakinlah bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan tulus, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan mencari bukan orang yang pintar bernyanyi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mencari bukan orang yang bisa mengungkapkan kata-kata dengan bagus, tetapi Tuhan mau mencari hati yang menyembah, hati yang tunduk, hati yang hormat kepada Tuhan. Mari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh dibukakan, dan saya pribadi pun dibukakan bagaimana kami sebagai manusia Tuhan, diciptakan Tuhan sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mau Tuhan Yesus hidupi setiap firman Tuhan yang kami baca, agar kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kebenaran-Mu lah yang memuatkan kami. Karena firman-Mu lah Tuhan Yesus yang membuat kata-kata kami, permazmur kami Tuhan Yesus, begitu banyak yang kami bisa ungkapkan di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, ampunilah kami sekiranya Tuhan, kami masih menempatkan orang lain Tuhan pada pusat penyembahan kami. Kami kadang-kala mencari Tuhan Yesus pelayanan kami sebagai pemuji dan penyembah Tuhan, hanya karena apa yang kami dapatkan. Ampuni kami Tuhan Yesus, karena mungkin selama ini kami tidak menyembah Engkau. Walaupun hati kami menyembah, tapi hati kami berbeda dengan apa yang kami ucapkan. Ketika kami Tuhan Yesus beribadah di gereja-Mu yang kudus, ketika kami memuji Tuhan, kami bertepuk tangan, kami mengangkat tangan, tapi pikiran kami keluar, kami tidak bersama dengan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa. Kadang-kala kami menyepelekan Tuhan pujian penyembahan ketika kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Setiap hari Minggu, kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Pada siang hari ini, Engkau sudah membukakan setiap apapun Tuhan yang kami tidak mengerti hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Izinkan Tuhan Yesus pelajaran tentang praise and worship yang mungkin sudah banyak sekali orang mengajarkannya ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami mau dapatkan Tuhan, yang mau kami Tuhan Yesus miliki dalam hidup kami adalah mempunyai hati yang tunduk, yang hormat, yang penuh kasih, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih. Tetaplah Tuhan Yesus bersama dengan kami. Karena kami Tuhan Yesus perlu Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Izinkan mulut kami, lidah kami, bibir kami Tuhan, hati kami dan kehidupan kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami boleh Tuhan Yesus mengerti, kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, Bu Vivi, terima kasih atas sharingnya tentang praise and worship. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Shalom Ibu, kenapa pada praise and worship ada mazmur di tengah-tengah praise and worship? Terima kasih. Puji Tuhan. Kenapa ada mazmur di tengah-tengah ketika kita memuji Tuhan? Seperti tadi saya katakan, ketika kita bernyanyi, kita hanya bernyanyi berdasarkan dengan kata-kata kita. Tetapi ketika di tengah-tengah, tiba-tiba biasanya ketika kita memuji di gereja, saya memimpin pujian, saya akan menyanyikan satu lagu, dan kemudian pasti di tengah-tengah itu ada yang namanya penyembahan. Itu artinya kita sedang menyembah Tuhan, memberikan kesempatan buat jemaat untuk mengungkapkan isi hati tanpa terbatas dengan kata-kata pujian. Karena puji-pujian itu hanya sebagai satu leading kita masuk ke dalam pujian penyembahan. Bermazmur artinya kita bebas mengekspresikan apa yang kita mau dapatkan. Jadi tidak terbatas dengan kata-kata di dalam lagu tersebut. Makanya kenapa ada mazmur di tengah puji-pujian. Demikian Pak Ian. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika saya tidak suka nyanyi dan kesel dengar suara sendiri karena tidak bagus? Pada saat PW malah jadi bete dengerin kejelekan suara sendiri. Nah, kalau saya kebalikan Bu, menurut saya suara saya bagus banget, tapi istri saya selalu bilang suara saya jelek. Kita percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagi yang bertanya, ingatlah satu hal ya. Kalau kita ngomong nggak fales, artinya kita nyanyi pun harusnya tidak fales. Kenapa kita kok bisa fales, Ci? Kenapa kita kok bisa fales, Bu? Karena kita tidak dilatih. Coba mulai hari ini, kalau engkau tidak bisa main gitar seperti Pak Reza, engkau tidak bisa main keyboard mungkin, kau hanya bisa bernyanyi, latihlah melalui mesbah doa yang kita lakukan. Bermazmurlah melalui kitab Mazmur, banyak kata-kata yang kita bisa nyanyikan. Kita bisa nyanyikan misalnya di Mazmur yang kita baca, ya, saya baca Mazmur misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh ya. Kita baca di Mazmur misalnya, di Mazmur ini ya, saya kasih contoh ya. Walaupun suara kita, misalnya suara kita pas-pasan Bu, suara kita apa maksudnya, suara kita tuh nggak ada bagus-bagusnya gitu. Kadang saya sendiri kok kayak gini ya, itu karena tidak dilatih. Makanya hari ini kita belajar banyak bahwa kita mesti mulai melatih diri kita untuk memuji menyembah Tuhan, dan jadikanlah puji-pujian itu sebagai gaya hidup kita. Mulai latihanlah, latih suara kita. Kita percaya misalnya di Mazmur 1 misalnya di sini kan ada nih kata-kata seperti rusa yang rindu air, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Terus latih. Sekarang banyak di YouTube juga kita bisa belajar vokal. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak dilatih suara kita itu, kalau kita berlatih suara kita tetap fales. Jadi tetap bersemangat. Ketika engkau berkata bahwa saya terganggu, Ci, ketika di ibadah saya bernyanyi itu suara saya fales gitu. Jangan terganggu. Karena Tuhan itu tidak melihat kita nyanyinya bagus atau tidak. Yang penting hati kita. Ya, semangat. Hati kita yang penting. Hati kita tulus menyembah Tuhan, atmosfer Tuhan pasti turun. Apapun suara kita. Walaupun Pak Ian tadi katakan tadi, Pak Ian merasa suaranya bagus, tapi istrinya Pak Ian katakan, aduh suaramu jelek, jangan nyanyi deh. Jangan berputus asa, karena Tuhan itu tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Amin. Bu,
saya tambahin ya Bu, saya sama Ian Bu. Kalau saya nyanyi itu ya, bahkan kalau istri saya bilang, Papa ya ketukannya aja nggak pas katanya Pak ya. Ya, fales tempo namanya, Pak. Iya kan? Jadi memang kalau orang yang jago ngomong nggak bisa nyanyi Bu, jadi nggak boleh diambil semua Bu karunianya. Bukan Pak, maksudnya gini. Maksud saya tadi gini Pak, kan Iya, kita ngomong nih sekarang nih. Pak Simon juga walaupun nyanyinya fales, tapi kan kalau ngomong nggak fales dong Pak. Benar nggak? iya benar. Makanya istri Artinya, saya tuh ngajarin saya gini Pak, coba ya ikutin ya, ya, ikutin suara mama nih, ikutin. Bisa. Jadi kalau mau latihan memang yang paling gampang ngikutin orang yang suaranya bisa bagus. nyanyi. Ya. Tapi satu hal yang saya selalu kasih semangat buat teman-teman saya ketika mereka berlatih vokal, saya selalu katakan bahwa kita diciptakan manusia tuh kita ngomong aja nggak fales. Kalau kita ngomong fales barulah seseorang itu nggak bisa nyanyi gitu. Buat saya Tuhan Yesus apapun itu keadaan kita, Pak Simon nggak bisa nyanyi, mungkin temponya lari-lari karena fales tempo. Tapi kalau kita menyembah Tuhan dengan dasar hati kita yang terbaik, saya yakin percaya atmosfer Tuhan akan turun mengurapi kita, Tuhan akan berimpatasi melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Begitu Pak Ian. Atau kita ngomongnya pakai nada Bu. Mari kita ke pertanyaan berikutnya. Gitu. Itu bermazmur. Itu nggak fales tuh. Iya. Oke Bu, pertanyaan berikutnya nih. Gimana kalau suasana hati kita lagi nggak enak dan punya pergumulan, tapi kita ada jadwal memimpin pujian, gimana supaya bisa tetap memimpin dan membuka pintu gerbang hadirat Allah? Nah, ini yang saya mau ajarkan. Tadi saya sempat singgung ya, maksudnya gimana sih? Karena pujian penyembahan tidak tergantung hati kita. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan. Makanya kenapa kalau saya boleh berbagi, ketika saya memimpin pujian di gereja, ketika saya berlatih dengan tim pemusik, dengan tim singer, satu orang yang hatinya tidak benar akan mengacaukan semuanya. Bukan hanya kita, bukan hanya worship leadernya yang tadi mungkin hati kita lagi galau apa semua. Bereskan dulu. Kalau perlu, kalau misalnya beban kita terlalu berat, kita jangan maju pelayanan. Karena apa yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari nih, kita nih, kenyataan kita nih akan dibawa di panggung. Tuhan akan bukakan semua. Karena mezbah Tuhan itu api yang menghanguskan. Jadi istilahnya kita harus kudus, kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita masih belum benar hati kita, bereskan hati kita dulu. Makanya kenapa kalau saya mau memimpin pujian, kayak misalnya hari ini saya melayani, saya ambil puasa 3 hari, hari Kamis, Jumat, Sabtu, ketika Minggu saya pelayanan, saya akan mengambil waktu untuk berdoa puasa. Kenapa? Karena hati saya harus benar. Apakah tidak apa-apa jika saya merasa lebih baik jika saya membuktikan kasih saya kepada Tuhan lewat taat firman-Nya dan bukan nyanyi? Pujian penyembahan itu bukan hanya sekadar bernyanyi. Karena semua ya, maksudnya bukan hanya bernyanyi. Kehidupan kita, bekerja, itu semuanya adalah sebagai satu penyembahan, sebagai ungkapan penyembahan kita. Kan tadi dikatakan bahwa penyembahan itu ada sebagai suatu ekspresi, pengungkapan, ekspresi. Karena pujian itu ada yang dinyanyikan. Tadi Pak Ian tadi bilang, ketika kita ngomong, kita nyanyikan gitu. Kita bicara kepada orang, kita bersaksi kepada orang, kita membaca hidup kita benar di hadapan Tuhan. Itu adalah suatu ekspresi ucapan syukur sebagai satu penyembahan kita. Karena penyembahan itu tidak dibatasi dengan apapun juga. Semua kehidupan kita adalah penyembahan. Untuk itulah kita akan jadikan sebagai gaya hidup kita di dalam kehidupan kita. Gitu Pak. Oke, bagaimana dengan menari, Bu? Menari adalah tadi kan ada ya, saya di pujian dan penyembahan itu termasuk menari. Menari adalah ungkapan kita mengucapkan syukur. Jadi segala hal yang merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Kenapa kita hidup benar kepada Tuhan? Kenapa kita hidup benar? Kenapa hidup jujur? Ayo, saya tanya. Kenapa hidup jujur Pak Ian? Itu kan sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan, bukan? Kita tidak mau kecewakan Tuhan. Kita punya seorang kekasih, kita punya seorang suami. Saya mungkin seorang suami. Saya tidak mau mengecewakan dia. Artinya, saya akan memberikan sesuatu yang terbaik buat dia. Demikian juga dengan Tuhan. Kita sebagai kekasih jiwanya, memberikan ungkapan kita melalui perbuatan kita, melalui apapun yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar memuji, bukan hanya sekedar mengeluarkan lagu yang kita nyanyikan, tetapi dalam ucapan kita di rumah kepada anak-anak kita,
Percuma Bapak Ibu Saudara kalau kita sebagai seorang pemuji, seorang penyembah Tuhan, kalau di gereja wah kayaknya memuji Tuhan, tapi kalau di luar gereja kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu yang mesti kita kejar, itu yang mesti kita perbaiki. Mari kita belajar untuk jadikan pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup kita. Itu Pak. Oke, nah pertanyaan berikutnya, ini dari Keluaran 20 ayat 4 ya. Jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan ada di bumi ataupun yang ada di bawah bumi. Nah ini pertanyaannya, kita dilarang untuk menyembah semua patung seperti yang ada di atas. Gereja Katolik ada banyak patung yang menyerupai Tuhan Yesus. Apakah itu tidak diperbolehkan? Dan setahu saya ada beberapa aliran juga yang mengambil ini lebih serius, bahkan punya foto juga nggak boleh ya. Jadi ada foto di rumah tuh ditaruh di laci. Nah pandangan Bu Vivi seperti apa? Kalau pandangan saya, walaupun di rumah saya ada gambar Tuhan Yesus, itu kan sebagai simbol aja, simbol kita orang Kristen gitu. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan di sini adalah secara kehidupan kita. Kita walaupun ada patung, misalnya di Katolik ada patung Bunda Maria, ada patung apa. Yang disembah bukan patungnya. Yang itu adalah itu hanya simbol. Yang disembah adalah Tuhan. Ketika kita menyembah patung, artinya kita menyembah patung itu, bukan menyembah Tuhan. Karena Tuhan bukan ada di dalam patung itu. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di kehidupan kita. Walaupun tadi dikatakan Tuhan ada di mana-mana, bukan berarti Tuhan ada di dalam patung itu. Tuhan tidak mau kita menyembah sesuatu melalui misalnya, saya mau menyembah Tuhan lewat buku ini gitu kan. Saya kalau nggak lewat buku ini, saya nggak bisa menyembah Tuhan nih CVV. Nah itu kita menjadikan ini, karena Tuhan itu tanpa pelantara, Tuhan kita bisa langsung ngomong kok sama Tuhan. Jadi tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau kita menyembahnya patungnya ya kita salah. Tuhan itu pencemburu. Jadi Tuhan tidak mau haknya Tuhan untuk disembah dikasih sama patung itu gitu. Itu tergantung sih, Kayan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah bedanya pujian dan penyembahan? Jadi apakah pujian dan penyembahan itu artinya sama? Lalu apa maksud dari pujian dan penyembahan ini? Tadi dikatakan pujian penyembahan itu satu ekspresi kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan bisa tadi dikatakan bahwa seperti tadi sudah dijelaskan, pujian adalah lahir dari pengenalan akan Allah. Pengenalan yang lahir dari inisiatif Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia. Pujian itu kayak gini loh. Kalau pujian itu kan kita memuji orang. Misalnya gini, saya ada di satu, kalau ada yang menunduk seperti itu kan kayak misalnya, kalau penyembahan kan sampai menunduk, memuji sampai menunduk gitu. Nah, pujian itu kan dengan kata-kata kita ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan penyembahan itu sebagai satu ekspresi kita, secara ungkapan kita, secara jasmani kita, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ketundukan hati kita, memuji, kita mengucapkan syukur, dan hati dan mulut kita itu sama, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan ekspresi kita, penyembahan tadi kan ada menundukkan badan kita sampai berlutut di kaki Tuhan. Penyembahan seperti itu, dan memuji Tuhan adalah mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan itu sama, pujian dan penyembahan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu Pak. Pertanyaan ini pasti akan banyak dari gereja-gereja yang dogmanya tidak ada pujian penyembahan. Yaitu kalau kaum akademik tuh bilangnya gereja mainstream. Jadi gereja mainstream itu kan pakainya liturgi, lagunya pakai buku gitu ya. Makanya mereka akan bertanya kenapa ada pujian penyembahan gitu. Nah itu kembali memang dari dogma. Jadi ada memang aliran yang mereka mulai memakai seperti Daud bermazmur. Nah, jadi kalau kita lihat dari kenapa aliran itu atau gereja mempunyai dogma seperti itu memang dari Alkitab ada. Jadi kalau tadi dibilang praise gitu ya, praise itu dalam bahasa Yunani aslinya itu artinya tuh untuk menyanyi, untuk mengatakan, untuk memberi, untuk mengaku gitu loh. Jadi tadi Bu Vivi kan sudah bilang tuh di slide di awal-awal tuh bahwa
praise itu atau memuji itu, pujian itu adalah sebenarnya untuk mengucap syukur untuk berkatnya Tuhan. Terus untuk declare itu apa ya? Mengaku mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan gitu. Nah, itu pujian itu di sana. Makanya dogma gereja yang punya pujian itu nyanyinya tepuk tangan karena dia ngungkapin kan. Ya. Nah, waktu itu papa saya itu termasuk orang yang protes sama saya gitu ya. Kenapa kau pindah gereja katanya? Saya bilang gini, Pak, aku tuh Senin sampai Jumat kerja di pekerjaan tuh yang lumayan stres tinggi. Jadi kalau aku pergi ibadah yang bisa lompat-lompat nyanyi itu rasanya kayak ada pelampiasan gitu aku bilang. Jadi rasanya seneng banget gitu loh, gitu aku bilang gitu. Saya bilang gitu sama papa saya. Oh ya udah, ya kan. Jadi saya bukannya bilang bahwa gereja yang dogmanya itu buruk gitu, bukan ya. Jadi ini kembali kepada dogma gereja masing-masing. Makanya timbul pertanyaan itu karena sesuatu yang tidak lazim untuk dilakukan. Nah, kalau worship di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, karena worship itu mulai dibawa dari Perjanjian Lama gitu ya, itu untuk mengaku gitu, untuk membawa orang itu kita tuh harus menunduk, harus berlutut, merendahkan diri, merendahkan hati gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, orang Ibrani itu pakai topi itu ada artinya. Orang yang pakai topinya ada pinggirannya, itu artinya dia nggak boleh lihat ke atas, gitu. Jadi dia harus nunduk terus gitu, ya kan dia nggak boleh lihat ke atas gitu. Nah itu tuh topi itunya aja ada artinya gitu loh, karena mereka sangat menghargai Tuhan. Mereka sangat menghargai bahwa hadirat Tuhan itu sangat dahsyat. Kalau Bapak Ibu pelajari Perjanjian Lama, orang yang nggak menghargai hadirat Tuhan, bahkan anaknya Harun sendiri mati. Gitu loh. Nah, disitulah worship itu bahwa kita itu merendahkan hati, kita mengaku bahwa kebesaran Tuhan itu luar biasa gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum terbiasa, coba deh lakukan terbiasa. Mungkin dari rumah aja dengerin 60 minutes worship, ikutin gitu ya. Kalau saat nanti WL-nya penyembahan, coba deh ngomong dengan nada. Ya, ikutin musiknya. Kalau kata cerai, ikutin Pak musiknya, ikutin ketukannya gitu katanya. Saya coba ikutin ya, akhirnya bisa juga gitu loh. Enak gitu rasanya gitu. Demikian, sorry Bro Ian dan Bu Vivi saya tambahkan. Ya, thank you Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Ini adalah kenapa setiap kali pujian penyembahan saya tiba-tiba nangis? Itu atmosfer Tuhan turun. Engkau sudah walaupun tidak terucap, tiba-tiba kita bisa nangis, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus berimpatasi melalui Roh Kudus yang melalui kehidupannya. Jadi ini termasuk kadang punya tendensitas ketika praise and worship berbahasa roh Bu ya. Berbahasa roh itu nggak semuanya bisa sih Pak. Kalau untuk berbicara bahasa roh itu kan, berbahasa roh itu adalah roh kita yang berbicara. Kadang saya berbahasa roh pun saya tidak mengerti apa yang saya ucapkan, tapi itu udah timbul atau tumbuh atau muncul dari pribadi saya secara roh dan kebenaran gitu. Jadi kalau misalnya di dalam satu pujian tiba-tiba kita berbahasa roh, artinya ya roh kita ikut menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gitu. Jadi gini Pak, ini ada pertanyaan tentang seorang yang semakin menyembah. Hilang lagi suaranya. Nubuatan dan suka menjadi kenyataan, dan kadang orang-orang yang dia nggak kenal apa yang harus dia lakukan tentang hal ini Pak. Ya, itu kan seolah-olah seperti karunia ya, tapi karunia itu perlu diuji. Cara mengujinya begini, pertama, ada ketakutan nggak setiap kali melihat itu atau mendapatkan itu? Kalau ada ketakutan, berarti bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu tidak pernah memberikan ketakutan, selalu damai sejahtera. Kalau misalnya punya damai sejahtera, yang kedua, doakan tanya sama Tuhan. Gitu ya. Dan kalau rajin saat teduh, baca firman Tuhan, baca Alkitab, itu nanti akan dikonfirmasi lewat Alkitab. Gitu. Nah, seandainya memang itu kejadian, betul gitu, juga jangan terjebak, karena iblis juga bisa melakukan itu. Ya, kalau lihat di Firaun di Perjanjian Lama kan, semua yang dilakukan oleh Musa, penggawa-penggawanya Firaun itu bisa melakukan. Gitu. Jadi jangan terjebak sama itu. Kalau seandainya memang itu betul dari Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa?
makanya dikasih karunia itu, gitu ya. Tuhan minta kepada Bapak Ibu tuh disuruhnya apa gitu. Nah, biasanya kalau karunia itu betul dari Tuhan, kitanya makin rendah hati, gitu. Dan akhirnya jadi berhikmat bahwa tidak semua orang bisa terima itu. Ya, jadi nggak boleh dipamerin gitu loh. Gua tuh dapat dari Tuhan gini loh. Belum tentu orang bisa terima. Nanti orang akan berpikir kayaknya orang gila nih orang nih gitu loh ya. Jadi itu yang perlu diuji, tanya sama Tuhan. Kalau seandainya mau disampaikan, tanya sampeinnya ke siapa. Biasanya nanti Tuhan akan kasih tahu lewat firman Tuhan, lewat tulisan-tulisan, lewat apa gitu, sehingga akhirnya jadi terkonfirm gitu loh. Saya kembalikan ke Bu Vivi. Ya, gimana, Bro ya? Kalau waktu doa, Pak, jadi misalnya gini, kan mungkin ada seperti nubuatan seperti itu ya, terus udahnya didoain di pagi-pagi gitu ya, terus nanti keluar kayak jawaban dalam bentuk ayat-ayat, Pak. Itu berarti betul dari Tuhan ya? Enggak, itu dia yang saya bilang, diuji dulu ya. Cara ngujinya bagaimana kan? Jadi kenyataan nggak gitu loh. Kalau nggak jadi kenyataan berarti bukan. Kalau dikasih ayatnya dan nggak lama jadi kenyataan berarti betul. Nah, kalau misalnya jadi kenyataan itu betul, berarti itu buat kita dulu ya, simpen. Nah, butuh berikutnya tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah ada yang harus aku lakukan dengan ini gitu loh. Ya, artinya kalau misalnya nggak ada, berarti pesan itu hanya buat dia. Nah, dan kalau setelah itu kita asumsi nih Pak, hidupnya kudus, berarti kita bisa asumsi semua pesan berikutnya itu pasti dari Tuhan dong. Sekali lagi harus diuji terus sampai akhirnya dia akan mendapatkan satu karunia yang tetap gitu loh buat dia. Karena itu harus selalu diuji terus sampai akhirnya dia mengenal, oh ya ini memang dari Tuhan. Karena iblis tuh bisa melakukan juga hal yang sama, Bro ya. Jangan sampai terjebak gitu. Bagaimana membedakan ketika kita nangis saat berdoa dan praise and worship itu karena lawatan Tuhan atau karena terbawa emosi lirik lagu? Padahal saya lagi nggak ada masalah. Itu yang namanya lawatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita memuji Tuhan dengan ekspresi, itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Karena seperti tadi kan ada di Roma yang di ini ayat firman Tuhan yang tadi saya sempat kutip di Kisah Para Rasul 24 yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa untuk dengan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kenapa kok tiba-tiba saya bisa menangis? Itulah Tuhan bekerja di dalam setiap langkah hidup.